Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 307. Informasi. Kilatan merah melintas di langit seperti kilat, saat suara guntur samar terdengar. Kecepatan kilat merah ini sangat cepat, praktis menyapu cakrawala dalam sekejap mata sebelum perlahan-lahan mendarat di puncak yang jauh di pegunungan. Lindong melompat dari tubuh harimau api kecil dan dengan santai melemparkan Teng Lei yang tak sadarkan diri ke tanah dan melihat sekilas ke belakang. Tempat ini sudah agak jauh dari kota boneka besar dan dia sangat berhati-hati selama perjalanan kali ini. Kemungkinan besar, bahkan dengan kekuatan Gasly Puppet Cult, mereka akan kesulitan mengejar, ucap Lindong. Aku tidak berpikir bahwa sebenarnya akan ada setengah langkah menuju praktisi manifestasi yang ditempatkan di dalam kota boneka besar. Kekuatan Gasly Puppet Cult memang tidak bisa diremehkan, ucap Lindong. Alis Lindong berkerut. Kali ini, ia awalnya cukup untuk menghancurkan divisi cabang Gasly Puppet Cult dari Great Puppet City, tetapi penampilan Chao Zhen telah menghambat rencana Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, praktis tidak ada yang bisa melawannya di antara tahap penciptaan Qi, tetapi ketika dihadapkan dengan praktisi setengah langkah ke manifestasi seperti Chao Zhen, bahkan Lindong akan merasa agak kerepotan, ucap Lindong. Seperti yang telah dia katakan sebelumnya, dia mampu mengalahkan setengah tahap menuju praktisi tahap manifestasi seperti Chao Zhen dengan meminjam kekuatan jari surgawi terpencil yang memenjarakan yang besar, tetapi tidak memiliki cara untuk membunuhnya. Tidak peduli apa, perbedaan antara kekuatan keduanya masih ada, ucap Lindong. Tentu saja, jika dia mengandalkan kekuatan Little Marten, membunuh Chao Zhen akan menjadi masalah lain, tetapi jika dia melakukannya, itu akan mengekspos kekuatan Little Marten. Lindong tidak mau melakukan sesuatu seperti mengungkapkan kartu trufnya di depan banyak orang, ucap Lindong. Untungnya, tujuan aku kali ini telah tercapai. Lindong tiba-tiba melihat ke arah Teng Lei dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, jika kamu terbangun maka buka mata kamu, jika kamu tidak digunakan, maka aku tidak perlu membuat kamu tetap hidup, teriak Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lindong, mata tertutup Teng Lei segera dibuka. Dia mengenakan ekspresi dingin saat dia menatapnya dan berkata dengan suara tegas, "Lindong, apakah kamu benar-benar ingin benar-benar menyinggung Gasly Puppet Cult kami? Bukankah hal-hal berkembang ke tahap ini karena kalian semua?" Ucap Lindong lalu tertawa. Segera setelah itu, dia menatap Teng Lei, dengan cahaya dingin di matanya lalu berkata, "Kamu ingin meninggalkan aku untuk mati di ruang tablet kuno, namun kamu tidak berpikir bahwa aku masih akan melarikan diri. Hutang ini harus dibayarkan. Kamu pikir kamu siapa, kamu berani balas dendam?" Teng Lei mencibir dan dengan cepat menamparkan tanah dengan telapak tangannya saat sosoknya buru-buru mundur. Mengaum. Namun, tepat saat sosok Teng Lei mundur, raungan marah tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, ekor ular sanca berwarna darah bergerak, secepat kilat saat menabrak tubuh Teng Lei. Gubrak. Setelah menerima pukulan berat ini, wajah Teng Lei memerah ketika ia segera memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya menghantam batu besar. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" ucap Lindong. Mata Lindong apatis. Dengan jentikan pikirannya, nyala energi mental muncul dan perlahan-lahan melayang di depan Teng Lei, menyebabkan dia tidak berani bergerak sedikit pun. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" teriak Teng Lei. Ekspresi Teng Lei dilapisi dengan warna hijau dan merah. Dia bisa merasakan niat membunuh memancar keluar dari mata Lindong dan setelah beberapa serangan, dia tahu bahwa Lindong bukan seseorang yang mempunyai belas kasih. Dengan demikian, Teng Lei hanya bisa tidak mau berteriak sebagai tanggapan. "Aku ingin tahu beberapa informasi tentang Gasly Puppet Cult kamu." Lindong tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan bermimpi. Selain itu, aku khawatir semakin kamu tahu, semakin kamu akan mengerti betapa bodohnya tindakan kamu." Teng Lei mencibir. "Kamu tahu, ada beberapa keterampilan roh rahasia yang bisa langsung melacak dari ingatan seseorang. Namun, setelah menggunakannya,
pikiran korban akan menjadi tidak jelas. Aku percaya bahwa kamu tidak ingin aku menggunakan metode seperti itu kan? Ucap Lindong dengan tersenyum. Kamu, jawab Teng Lei kesal. Setelah mendengar ini, ekspresi Teng Lei segera berubah. Dia secara alami telah mendengar keterampilan roh rahasia yang sangat ganas ini. Mereka memiliki dampak yang sangat serius pada korban mereka dan sedikit kesalahan bahkan dapat secara langsung menyebabkan seseorang menjadi agak gila. Apa yang ingin kamu ketahui? Ucap Teng Lei dengan ekspresi kesal. Teng Lei akhirnya mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun dia tidak mengerti apakah Lindong membuatnya takut atau tidak, Teng Lei tidak ingin bertaruh dengan hidupnya. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Dia secara alami tidak tahu keterampilan roh rahasia ganas ini, tetapi menggunakannya untuk menakut-nakuti Teng Lei ternyata menunjukkan hasil yang baik. Selama pembukaan terakhir dari tablet kuno Wastelens kuno, Ghastly Puppet Cult kamu mendapatkan sesuatu di bagian bawah simbol puppet lain kan? Ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, alis Teng Lei tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, kepalanya sedikit menunduk ketika dia mencibir, aku tidak tahu. Cih, Lindong dengan lembut menghela nafas. Lengan bajunya melambai ketika nyala energi mental membanting ke kepala Teng Lei dengan kejam. Gelombang energi panas yang terbakar menyebar dengan panik ke istana Niwan Teng Lei, menghanguskan energi mental di dalamnya. Ah! Teriak Teng Lei kesakitan. Memiliki istana Niwannya diserang oleh api energi mental, Teng Lei berseru dengan sedih. Jenis rasa sakit ini beberapa kali lebih kuat daripada luka dalam. Lindong apatis menyaksikan Teng Lei saat ia berjuang di tanah, tangan di belakang punggungnya, merasakan serangan dan menjerit kesakitan. Berhenti, aku akan memberitahumu, ucap Teng Lei. Di bawah tatapan apatis Lindong, Teng Lei bertahan selama beberapa menit sebelum suaranya yang kasar segera terdengar. Dia tidak punya ruang untuk kompromi, jika dia terus dibakar oleh api energi mental, istana Niwannya akan sepenuhnya terbakar menjadi abu, dan baginya, memiliki istana Niwannya yang hancur pasti lebih buruk daripada mati. Dua jari panjang Lindong meringkuk saat nyala energi mental terbang kembali ke ujung jarinya sementara dia dengan tenang menatap Teng Lei yang sekarang sudah pucat. Saat sebelumnya ruang tablet kuno dibuka, Cult Puppet mengerikan kami memang mendapatkan objek yang sangat misterius dari simbol puppet liar. Teng Lei terengah-engah karena suara seraknya terdengar. Di mana objek itu sekarang? Tanya Lindong sambil bermain dengan nyala energi mental di jarinya, riak muncul di matanya saat dia bertanya. Di kota boneka yang mengerikan. Ayah aku telah mengunci dirinya sejak ia memperoleh objek itu. Meskipun aku tidak tahu persis apa itu seharusnya bukan barang biasa, ucap Teng Lei. Kota boneka yang mengerikan, ucap Lindong. Alis Lindong berkerut ringan. Itu adalah markas Ghastly Puppet Cult dan benar-benar dijaga. Ada beberapa kali jumlah praktisi kuat yang ditempatkan di sana dibandingkan dengan kota boneka besar. Dia mungkin bisa pergi sesukanya di Great Puppet City, tapi dia tidak tahu peluangnya di Ghastly Puppet City, ucap Lindong. Aku telah menerima berita 2 hari yang lalu bahwa ayah aku akan mengumpulkan semua praktisi di Ghastly Puppet Cult 10 hari kemudian karena dia telah menemukan bahwa ada segel pada benda misterius itu, dan untuk benar-benar memperbaikinya, segel perlu untuk dilanggar. Segel itu sangat kuat dan dia telah mencoba berkali-kali tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, kali ini ia bermaksud untuk mengumpulkan kekuatan dari seluruh kultus wayang mengerikan untuk secara paksa membuka segel, ucap Teng Lei. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius. Pemimpin Ghastly Puppet Cult bukanlah karakter biasa, dia benar-benar bisa merasakan segel yang tertinggal di simbol ancestral leluhur yang diambil oleh sesepuh mata hitam, ucap Lindong. Lindong, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat segel yang ditinggalkan oleh tetua mata hitam hari ini, jika itu benar-benar rusak oleh pemimpin sekte wayang sadis dan dia memurnikan simbol leluhur yang memangsa, tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran Gritian yang akan bisa menghentikannya. Suara Marten kecil terdengar di benak Lindong. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak peduli apa, dia perlu mendapatkan simbol leluhur yang memangsa. Hanya dengan melakukan itu dia bisa sepenuhnya melampaui Lin Langtian di pertemuan klan setahun kemudian. Berapa banyak praktisi tahap manifestasi ada di Cult Puppet mengerikan? Matanya berkedip ketika Lindong sekali lagi mempertanyakan.
Ayah aku termasuk, ada 3 praktisi manifestasi. Ketika dia mengatakan kata-kata ini, kebanggaan tampak jelas di mata Teng Lei. Bahkan di seluruh kekaisaran Gritian, kekuatan semacam ini agak kuat. 3 praktisi tahap manifestasi, ucap Lindong. Line up ini memang sangat kuat, sehingga pandangan serius melintas di mata Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya mampu menyamai setengah langkah ke praktisi manifestasi, tetapi jika ia bertemu dengan praktisi tahap manifestasi awal, peluang kemenangannya akan sangat kecil. Mungkin saja, jika Little Marten diam-diam membantunya, dia akan bisa bertarung. Seperti yang diharapkan dari salah satu faksi tingkat atas di Provinsi Desolate Besar, ucap Lindong. Lindong mengerucutkan bibirnya. Sepertinya Culpupi mengerikan itu seperti sarang singa. Jika dia ingin mengambil simbol leluhur yang memangsa dari mereka, itu akan sangat sulit. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu, masih tidak akan bisa menghilangkan pikiran Lindong untuk merebut simbol itu. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Little Marten juga tahu kesulitan masalah ini dan karenanya bertanya. Bahkan jika itu memulihkan kekuatan, itu masih hanya mampu melawan praktisi tahap manifestasi awal. Sangat jelas bahwa kekuatan Ghastly Puppet Cult di luar batas kemampuannya. Mari kita pergi dulu ke Ghastly Puppet City dan tunggu kesempatan kita. Ucap Lindong. Tatapan Lindong berkedip saat dia menjawab dalam benaknya. Jelas tidak akan mudah bagi Cult Puppet mengerikan untuk mematahkan segel pada simbol leluhur yang memangsa, dan mungkin ada beberapa perubahan di tengah jalan. Jika saat itu tiba, itu mungkin kesempatan terbaik baginya untuk bergerak. Selama simbol leluhur melahap mendarat di tangannya, Lindong akan melarikan diri ke tempat yang jauh dan hanya muncul lagi setelah ia berhasil menyempurnakan simbol leluhur melahap. Pada saat itu, kekuatannya kemungkinan akan meningkat pesat dan dia tidak perlu lagi takut dengan sekte boneka yang mengerikan. Ucap Lindong. Baik, jawab Marten kecil. Menanggapi hal ini, Marten kecil tidak keberatan. Dari apa yang bisa dilihatnya, selama mereka bisa mendapatkan simbol leluhur yang memangsa, tidak peduli seberapa besar harga yang mereka bayar, itu akan baik-baik saja. Mengambil sedikit risiko bukanlah apa-apa. Setelah berdiskusi sedikit dengan Little Marten, Lindong memutuskan sebelum melemparkan pandangannya ke arah Teng Lei. Ketika Teng Lei melihat ini, dia langsung menjadi gugup. Aku sudah memberitahu kamu semua yang ingin kamu ketahui, apalagi yang kamu inginkan. Ucap Teng Lei. Lindong tersenyum sedikit ketika dia menggosok dagunya sebelum mengulurkan tangan dan wajahnya berseri-seri saat dia berkata, kamu telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di tablet manifestasi marsial, sekarang saatnya untuk menyerahkannya. Meskipun Lindong sekarang memiliki seni bela diri manifestasi, tingkat konsumsinya terlalu tinggi. Jika itu tidak datang ke saat yang genting, dia tidak akan dengan mudah menggunakannya. Meskipun seni bela diri kelas 9 tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi, itu masih sangat tidak lemah. Jika dia bisa mendapatkan satu, kekuatan pertempurannya akan naik sedikit yang akan bagus untuk Lindong yang berencana memasuki kultus wayang mengerikan, ucap Lindong. Tentu saja, ini bagus untuk Lindong, tetapi ketika Teng Lei mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung berubah sangat jelek. Kegelapan hati Lindong jauh melampaui harapan Teng Lei. Bab selanjutnya, babak 308, 9 Destruction Purple Shadow. Jadi bagaimana? Apakah kamu tidak mau? Ucap Lindong. Saat dia menatap Teng Lei yang murung, Lindong dengan lembut tersenyum. Namun, untuk yang pertama, senyumnya terlihat seperti iblis. Seni bela diri yang diperoleh dari Manifestation Martial Tablet langsung dicantumkan dalam pikiran seseorang. Bagaimana aku memberikannya kepada kamu? Teng Lei mengertakkan gigi dan menjawab. Apa yang aku inginkan adalah warisan seni bela diri yang berada di pikiran kamu. Lindong dengan lembut tersenyum saat berkata. Dia secara alami tahu tentang fakta ini. Seni bela diri yang diwarisi dari Manifestation Martial Tablet tidak memiliki bentuk fisik. Sebaliknya, itu dicetak ke dalam pikiran seseorang dan seseorang dapat dengan bebas mengaksesnya. Selanjutnya, selama orang lain menerima warisan seni bela diri, mereka juga bisa belajar seni bela diri itu. Itu seperti bagaimana Lindong memperoleh jari surgawi terpenjara yang besar. Jika dia tertangkap olehnya, bahwa Teng Lei pasti akan menggunakan segala cara yang tersedia untuk secara paksa mengekstrak warisan seni bela dirinya. Kamu, ucap Teng Lei.
Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Teng Lei langsung berubah. Saat dia hendak menyerang dia, beberapa energi mental berangsur-angsur melayang di depannya. Suhu aneh mereka menyebabkan tubuhnya menjadi dingin. Saat dia menatap api energi mental itu, ekspresi wajah Teng Lei berubah. Akhirnya, dia menyerah dan membiarkan dirinya dimanfaatkan sepenuhnya. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan pemikiran ini, Teng Lei menutup matanya sebelum bola ungu yang bersinar perlahan muncul dari atas kepalanya. Samar-samar, orang bisa melihat buku ungu tebal di tengah bola ungu bercahaya itu. Saat dia menatap bola ungu yang bersinar itu, Lin Dong akhirnya tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih bola ungu yang bersinar itu. Kemudian, kekuatan isap muncul dari telapak tangannya sebelum dia langsung menghisapnya ke dalam tubuhnya. Ketika bola ungu yang bersinar memasuki tubuhnya, sejumlah besar informasi dengan cepat memasuki kesadarannya, sebelum akhirnya berubah menjadi 4 karakter ungu besar. 9 Destruction Purple Shadow, pikir Lin Dong. Lin Dong dengan lembut menutup matanya sementara dia secara bertahap mulai memahami berbagai metode budidaya seni bela diri ini. Setelah sekitar 10 menit kemudian, Lin Dong akhirnya membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. 9 Destruction Purple Shadow ini memang seni bela diri kelas 9. Dari perspektif tertentu, itu tidak kalah dengan teknik tombak kuno langit surgawi akhir, skala naga tombak. Bagaimanapun, itu diperoleh dari Manifestation Martial Tablet dan itu pasti cukup kuat, ucap Lin Dong. Dengan menggunakan berbagai sarana kultivasi yang diperoleh dari bola ungu yang bersinar serta domain spiritual jimat batu misterius, aku harus bisa menguasai 9 kerusakan bayangan ungu dengan cepat. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Untungnya, seni bela diri ini datang dengan banyak pengalaman kultivasi sebelumnya dan memungkinkan Lin Dong mengambil beberapa jalan pintas lain, jika dia ingin menguasainya, tanpa waktu beberapa bulan, itu akan menjadi tugas yang mustahil. Aku sudah memberimu seni bela diri, mengapa kamu tidak melepaskanku? Wajah Teng Lei gelap ketika dia bertanya. Lin Dong tersenyum. Namun, sebelum Teng Lei bisa bereaksi, kilatan merah tiba-tiba melesat keluar dan dengan kejam mengusap kepalanya dan menjatuhkannya langsung. Membiarkanmu pergi dengan mudah. Bermimpilah, ucap Lin Dong. Saat dia menatap Teng Lei yang tidak sadar, Lin Dong tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membungkukkan punggungnya dan mengeluarkan tas Qiankun dari tubuhnya. Lin Dong menyulap tas Qiankun di tangannya, sebelum energi mentalnya meresap. Lalu, senyum di wajahnya semakin lebar. Di dalam tas Qiankun milik Teng Lei, ada banyak pil yuan murni, yang jumlahnya mencapai sekitar 30.000. Untuk selanjutnya, jumlah pil yuan murni yang dimiliki Lin Dong adalah sekitar 70.000. Dalam cara berbicara, itu dianggap cukup bagus, ucap Lin Dong. Dengan semua pil yuan murni ini yang mendukungnya, dia tidak hanya bisa memanfaatkan boneka lambang kelas tinggi sepenuhnya, dia juga bisa menggunakan pil yuan murni untuk meningkatkan dirinya ketika menjalankan seni bela diri. Karenanya, ini bisa membantu menjembatani kesenjangan fisik antara dirinya dan orang lain, ucap Lin Dong. Kapan kamu berencana untuk pergi ke Ghastly Puppet City? Martin kecil muncul pada saat ini dan bertanya. Biarkan aku beristirahat selama beberapa hari, ucap Lin Dong dengan sungguh-sungguh. Kota boneka yang mengerikan tidak diragukan lagi adalah sebuah lubang yang penuh dengan naga dan harimau, dan tak terhitung elit praktisi pemujaan wayang sakti di sana yang jauh melebihi kota boneka agung. Karena itu, ia harus siap sepenuhnya terlebih dahulu. Paling tidak, dia ingin menguasai 9 Destruction Purple Shadow terlebih dahulu, ucap Lin Dong. Bagaimana dengan orang itu? Tanya Martin kecil menunjuk ke arah Teng Lei yang tidak sadar. Ayo lepaskan dia dulu. Ayahnya adalah pemimpin pemujaan dan mungkin kita bisa menggunakannya untuk bertukar, kata Lin Dong. Bocah, aku tidak berpikir bahwa pemimpin Ghastly Puppet Cult akan menukar orang itu dengan simbol Devouring kuno. Martin kecil tersenyum aneh seperti yang dikatakan. Terlepas dari apakah orang tua itu setuju, jika kita menahannya, setidaknya itu akan memaksa para praktisi wayang sadis mengerikan untuk bertindak lebih berhati-hati di sekitar kita. Ucap Lin Dong lalu tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih Teng Lei dan kembali ke Little Flame sebelum dia sekali lagi berlari menuju Cakrawala. Saat ini, dia membutuhkan tempat yang benar-benar sunyi untuk menguasai hancurnya 9 bayangan ungu.
ucap Lindong. Selama beberapa hari berikutnya, Lindong benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang bisa melihat jejaknya. Sehubungan dengan kepergiannya, salah satu yang paling marah adalah secara alami Ghastly Puppet Cult. Seluruh keluarga cabang yang bahkan memiliki setengah langkah untuk praktisi tahap manifestasi menjaganya, tidak dapat menghentikan Lindong dan bahkan menangkap Teng Lei. Berita tentang masalah ini sudah menyebar dengan cepat di Provinsi Great Desolate dan menyebabkan mereka menjadi sasaran lelucon di antara beberapa faksi yang berbeda. Cult Puppet yang mengerikan adalah salah satu dari 3 faksi teratas di Provinsi Great Desolate dan ini secara alami memicu kecemburuan dari yang lain. Sekarang setelah Cult Puppy mengerikan menderita, banyak dari mereka secara alami gembira atas kemalangan mereka. Sehubungan dengan provokasi Lindong, Ghastly Puppet Cult benar-benar marah kali ini. Mereka tidak hanya mengirim banyak orang untuk mencarinya, mereka juga memasang poster buronan dan bahkan menawarkan hadiah yang sangat mewah bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi kepada mereka mengenai lokasi Lindong. Selanjutnya, jika informasi itu membantu mereka untuk berhasil menangkapnya, mereka tidak hanya akan menerima seni bela diri kelas 8, mereka bahkan akan menerima 50.000 pil yuan murni. Hadiah ini sangat mewah dan tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di Provinsi Great Desolate dan menarik banyak praktisi elit. Berkat hadiah ini, sepertinya seluruh Provinsi Great Desolate sedang mencari keberadaan Lindong. Namun, meskipun Ghastly Puppet Cult telah menggunakan mayoritas anggota mereka untuk mencari Lindong, mereka tidak mencapai banyak hal. Sejak hari ia meninggalkan kota boneka besar, Lindong menghilang seperti hantu dan tidak ada berita tentang dia sama sekali. Fakta ini membuat banyak orang frustasi. Meskipun demikian, Provinsi Great Desolate sangat luas dan dipenuhi dengan barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa binatang iblis tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menyembunyikan dirinya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Oleh karena itu, meskipun hadiah mewah yang ditawarkan oleh Ghastly Puppet Cult menyebabkan seluruh Provinsi Desolate besar menjadi panas, pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengklaim hadiah itu. Saat mereka mencari Lindong dengan susah payah, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu dengan cepat tanpa jejak. 7 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Fakta ini menyebabkan beberapa faksi bersukacita atas kesengsaraan mereka. Namun, sama seperti mereka yang berpikir bahwa Cult Puppet Ghastly akan meledakkan emosi mereka, mereka tiba-tiba menyadari bahwa anggota elit Cult Puppet Ghastly telah benar-benar meninggalkan pencarian mereka dan bukannya bepergian dengan cepat menuju markas Ghastly Puppet Cult di Ghastly Puppet City. Tindakan mereka pun membuat mereka tampak seperti menyerah mencari Lindong dan menyelamatkan Teng Lei, yang menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam bingung. Namun, terlepas dari bagaimana orang luar mencoba berspekulasi, pada hari-hari berikutnya, Ghastly Puppet Cult berubah menjadi sangat sunyi. Beberapa praktisi elit menjaga Ghastly Puppet Cult seperti ember besi dan siapapun yang masuk atau pergi harus dikenai pemeriksaan ketat. Tindakan tidak lazim Ghastly Puppet Cult tidak diragukan lagi menarik perhatian setiap faksi lainnya. Bahkan, faksi kuat seperti Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri segera mengalihkan perhatian mereka ke kota boneka besar. Mereka sangat menyadari karakter Ghastly Puppet Cult dan mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan mengenakan pertunjukan megah seperti itu kecuali terjadi sesuatu yang sangat penting. Meskipun mereka masih tidak mengetahui apa yang terjadi, berdasarkan fakta bahwa mereka telah menunda pencarian mereka untuk Lindong dan menyelamatkan Teng Lei, sepertinya acara ini sangat penting. Dalam hal itu, tidak diragukan lagi semakin menarik minat setiap faksi lainnya. Mereka penasaran untuk mencari tahu acara apa yang bisa menyebabkan Ghastly Puppet Cult yang kuat bertindak dengan sangat hati-hati. Sama seperti perhatian dari berbagai faksi yang dikumpulkan di Ghastly Puppet City, di pegunungan yang jauh, seorang tokoh membenamkan dirinya dalam mengolah seni bela diri. Ini adalah hutan bambu. Hijau subur membanjiri mata seseorang, pemandangan yang sangat damai. Sosok muda duduk diam-diam di tengah-tengah hutan bambu itu, sementara sosoknya lurus seperti pensil. Meskipun dia tidak bergerak sama sekali, aura yang hebat muncul darinya. Ketika beberapa daun bambu melayang dan jatuh di depan sosok itu langsung terbelah menjadi dua dengan suara mendengung. Instan daun bambu terbelah menjadi dua, mata Lindong yang tertutup rapat mulai berangsur-angsur terbuka. Tepat,
Sosok diamnya tiba-tiba bergerak, berdengung. Jejak Lindong sangat aneh. Faktanya, tepat setelah dia mengambil langkah, sesosok figur ilusi muncul. Sama seperti sosok ilusi muncul, getaran Yuan Power di sekitar tubuh Lindong langsung meningkat. Bas-bas. Ketika dia terus melangkah maju, dalam sekejap mata, dia telah mengambil 9 langkah secara instan seperti dia melangkah di atas awan. Setelah mengambil langkah-langkah itu, 7 tokoh ilusi segera muncul. Ledakan. 2R. Ketika sosok ketujuh muncul, Lindong, yang sedang berlari ke depan, langsung membeku. Sementara itu, kekuatan Yuan yang bergelombang di tubuhnya sepertinya telah mencapai titik mendidih. 9 Destruction Purple Shadow, teriak Lindong. Raungan yang dalam tiba-tiba meletus dari mulut Lindong. Tinjunya menari ketika mereka membawa Yuan Power yang kuat, yang menyembur keluar seperti gunung berapi. Ledakan. 2R. Setelah dia meluncurkan tinjunya, Yuan Power yang kuat langsung meledak dari tubuh Lindong. Kemudian, cahaya keemasan yang sangat tangguh melintas di hutan bambu. Bang bang bang. Dimanapun cahaya keemasan itu lewat, setiap bambu dalam radius beberapa lusin meter langsung pecah menjadi debu yang memenuhi cakrawala. Ketika debu itu menyebar, tanah menjadi seketika kering. Hah! Setelah dia menghembuskan nafas dalam-dalam, Lindong menatap hutan bambu yang luas itu dan dengan lembut tersenyum. 8 hari kultivasi, meskipun dia belum mencapai tahap di mana dia bisa mengeluarkan semua 9 angka ilusi, dia telah membuat kemajuan yang cukup bagus. Sudah hampir waktunya, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lokasi kota boneka yang mengerikan itu sementara matanya mulai berubah dengan serius. Dia tahu bahwa tempat yang dia tuju saat ini dipenuhi dengan bahaya dan kesengsaraan. Meskipun demikian, terlepas dari betapa berbahayanya itu, dia masih harus pergi ke sana. Lalu, bersambung.